Pemirsa, jelang Idul Fitri 1446 Hijriah, KAI Daup 1 Jakarta menyediakan 1.858 kereta api jarak jauh, sudah termasuk kereta api tambahan. Stasiun Pasar Senen sendiri sudah menyiapkan sekitar 868 kereta api termasuk kereta tambahan dengan kapasitas kursi yang terjual sekitar 300.000 dari kapasitas yang tersedia 500.000 kursi. Meski belum memasuki libur panjang Idul Fitri, pemudik mulai memadati stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Mereka sengaja mudik lebih awal lantaran untuk menghindari kepadatan saat puncak arus mudik. KAI Daup 1 Jakarta menyediakan 1.858 kereta api jarak jauh, sudah termasuk kereta api tambahan. Hal ini terhitung dari stasiun Pasar Senen dan Gambir. Sementara itu kereta yang tersedia di stasiun Pasar Senen sudah disiapkan sekitar 868 termasuk kereta tambahan dengan kapasitas kursi yang terjual sekitar 300.000 dari kapasitas yang tersedia 500.000 kursi. Lonjakan volume penumpang 100% hingga 101% dengan total okupansi dimulai dari tanggal 22 Maret hingga 1 April 2025. Adapun beberapa rute favorit yang selalu menjadi rute andalan saat menjelang libur Idul Fitri antara lain Yogyakarta, Surabaya, Malang, Solo, Semarang, dan juga Bandung. Pemirsa, kerusakan di Dermaga 6 membuat ratusan truk yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera mengantri hingga berjam-jam lamanya di Pelabuhan Merak, Banten. Sementara ribuan penumpang kapal feri juga mulai antre karena memilih mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan. Kondisi Pelabuhan Merak, Banten pada Kamis pagi terlihat antrean truk ekspedisi yang akan masuk ke lambung kapal. Mereka mengaku antre lebih dari 7 jam, yakni sejak Rabu malam pukul 11 hingga pagi tadi belum juga bisa diberangkatkan. Kerusakan di Dermaga 6 Pelabuhan Merak berdampak terhadap tersendatnya akses lalu lintas jalan menuju lambung kapal. Antri mau ke kapal nih? Iya. Dari jam berapa tadi, Mas? Dari jam 11. Malam? Iya. Ini belum berangkat juga? Belum. Sekarang jam 5-an ya? Iya. Lewat. Ini ada informasi kenapa gitu? Nggak ada. Cuma macet aja ya. Hingga saat ini pihak PT ASDP Pelabuhan Merak masih terus berupaya mengganti material yang rusak akibat tabrakan kapal Portlink saat akan bersandar ke dermaga beberapa hari yang lalu. Kejadian tersebut membuat jalur masuk truk ke dalam kapal menjadi terganggu. Sementara itu ribuan kendaraan pribadi mulai memadati Pelabuhan Merak, Banten. Seperti yang terlihat di kantong parkir dermaga eksekutif ini. Penumpang tujuan Pulau Sumatera tengah menunggu kapal feri yang akan membawa mereka menyeberangi Selat Sunda. Para penumpang memilih mudik lebih awal agar bisa cepat sampai ke kampung halaman. Mereka juga memilih mudik lebih awal agar tidak terjebak kemacetan. Jadi mau kemana ini, Mas? Mau ke Solok, Sumatera Barat. Sama keluarga ini? Iya, betul, sama anak istri. Ini sempat antri nggak tadi, Bang? Kalau antri sih alhamdulillah lancar sih, Pak. Nah ini di eksekutif sempat ada tahu kabar nggak kemarin ada kerusakan di Dermaga 6 itu? Oh, sempat ada kabar. Diprediksi jumlah penumpang kapal akan membludak di hari-hari menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan rekan Jen Cahyani di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Kemudian ada rekan Iskandar Nasution di Pelabuhan Merak Cilegon, Banten. Dan juga rekan Eris Utobo di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Kita ke rekan Jen Cahyani terlebih dahulu di Stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat pagi, Jen. Bagaimana suasana arus mudik di Stasiun Pasar Senen pagi ini? Selamat pagi Cikal Yasmin dan juga pemirsa. Untuk situasi saat ini di Stasiun Pasar Senen sudah mulai ramai ya masyarakat yang ingin mudik ya sepertinya, karena hari ini tanggal 21 Maret 2025 diprediksi akan menjadi awal dari puncak arus mudik Lebaran tahun 2025. Dan untuk data terakhir yang kami dapatkan hari ini dari Stasiun Pasar Senen akan memberangkatkan sebanyak 24.500 penumpang atau calon penumpang yang akan berangkat dari Stasiun Pasar Senen pada hari ini.
dan okupansinya ini sudah mencapai 98%. Nah, oleh karena itu nanti kita lihat apakah semakin siang semakin ramai, karena ini okupansinya dalam satu hari sudah mencapai 98%, di mana 24.500 calon penumpang akan diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen, dan stasiun Pasar Senen ini masih menjadi stasiun dengan angka keberangkatan terbanyak. Kemudian selain dari stasiun Pasar Senen sendiri, di Daup 1 Jakarta ada stasiun Gambir yang akan memberangkatkan sebanyak 9.500 calon penumpang dengan okupansi 45%. Dan untuk data keseluruhan periode angkutan mudik lebaran tahun 2025, yakni dari tanggal 21 Maret sampai 11 April 2025, dari PT KAI Daup 1 Jakarta sudah menyediakan 1.858 perjalanan. Dan ini total tiket atau kursi yang disediakan ada 1.032.000 untuk periode dari 21 Maret sampai 11 April mendatang. Dan yang sudah terjual ini ada 605.000, yakni dengan okupansi 59%. Itu artinya masih ada 40% lagi yang masih tersedia dan bisa dibeli oleh masyarakat yang ingin pulang kampung atau mudik lebaran pada tahun ini. Sementara itu Cikal dan Baik, dari rekan Jen Cahyani kita akan menuju ke rekan Iskandar Nasution yang berada di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Selamat pagi Iskandar, bagaimana situasi terkini di Pelabuhan Merak? Ya, selamat pagi. Baik pemirsa, dapat saya informasikan saat ini saya tengah berada di Pelabuhan Merak, Banten, tepatnya di Dermaga 6, di mana beberapa waktu lalu dermaga ini sempat mengalami kerusakan akibat tabrakan kapal Portling 3. Nah, saat ini saya akan memperlihatkan kondisi kendaraan yang sudah antri sejak malam tadi. Nah, sedianya ada ribuan kendaraan di sini yang sudah mulai mudik lebih awal karena mereka untuk menghindari kemacetan pada hari puncak mudik lebaran nanti. Dapat saya informasikan Dirlantas Polda Banten akan menerapkan ganjil genap bagi kendaraan yang akan mudik pada tanggal 27 hingga tanggal 30, dan ini patut diwaspadai oleh para pemudik yang nantinya akan menggunakan jasa penyeberangan melalui Merak Banten ini. Demikian. Ya Iskandar, lantas bagaimana antisipasi ataupun langkah dari pihak pelabuhan untuk mengantisipasi lonjakan pemudik di musim libur lebaran ini? Ya, untuk mengantisipasi lonjakan, pihak SDP dan pihak terkait telah menyediakan beberapa langkah-langkah atau rekayasa lalu lintas, termasuk menyiagakan 3 pelabuhan, yakni Pelabuhan Merak Banten, Pelabuhan Ciwandan, dan PBJ di Bojonegara Serang. Nah, untuk jika masih terjadi lonjakan, delay system akan diterapkan juga untuk penempatan kendaraan-kendaraan yang akan memasuki pelabuhan. Mereka akan sementara ditempatkan di beberapa rest area di wilayah tol dari Tangerang menuju Merak. Dan dapat saya informasikan juga untuk saat ini petugas terus mengupayakan perbaikan di Dermaga 6 karena di Pelabuhan Merak sendiri ada 7 dermaga yang akan menyeberangkan seluruh kendaraan yang akan memasuki atau akan penyeberangan dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa. Demikian. Ya baik, selanjutnya kita akan menuju ke Pelabuhan Ketapang. Sudah ada rekan Aris Utomo di sana. Selamat pagi Aris. Bagaimana suasana Pelabuhan Ketapang pagi hari ini? Apakah sudah ramai oleh pemudik? Ya, selamat pagi, Yasmin dan pemirsa. Saat ini saya sedang berada di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, tepatnya di depan dermaga 1. Nah, memang arus mudik dari Bali yang menuju ke Pelabuhan Ketapang tidak terasa dan terlihat. Bahkan sejak malam arus mudik dari Bali sudah bisa, dan begitu juga dengan kendaraan atau transportasi yang menuju laut juga memadati di area Pelabuhan Ketapang dan dikombinasi kendaraan roda 4 dan itu merupakan travel dan bus. Dan itu semua juga dalam tanda kutip karena mereka kendaraan itu tengah atau menjemput dari calon penumpang
penumpang yang akan balik atau mengikuti mudik di sebelah kota di Pulau Jawa. Dan hingga saat ini memang sudah terjadi arus mudik di pelabuhan Ketapang. Sudah banyak sekali ratusan kendaraan yang sudah tiba di pelabuhan Ketapang dari pelabuhan Giliman yang didominasi dengan kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2. Dan memang kesiapan dari KMDB sendiri sudah teratur beberapa tahun yang lalu persiapannya, dan juga telah menyiapkan sebanyak 8 dermaga, dan di antara 4 dermaga yang ada di pelabuhan KMDB dan 4 dermaga di pelabuhan LCM yang berada di sisi selatan pelabuhan KMDB. Dan perusahaan jelaskan kita yakin bahwa masa Lebaran tahun ini berbeda dengan tahun yang lalu, karena tahun ini Lebaran atau Hari Idul Fitri yang bersamaan dengan Hari Raya Nyepi atau Tahun Baru Saka yang akan dilaksanakan di Bali. Sehingga warga pendatang yang bekerja di Bali akan melaksanakan sendiri di awal, bukan karena khawatir terjebak kemacetan, karena dari pelabuhan juga akan melakukan penutupan dari aktivitas. Ini. Ya baik, terima kasih rekan Herusuto melaporkan langsung dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Sebelumnya ada rekan Iskandar Nasution melaporkan dari Pelabuhan Merak, Banten, dan sebelumnya juga ada rekan Jen Cahyani melaporkan dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Video seorang anggota Ormas yang memaki petugas keamanan perusahaan plastik di Bantar Gebang, Kota Bekasi viral di media sosial. Ya, anggota Ormas tersebut marah lantaran tak terima diberi THR sebesar Rp20.000. Saya kasih aja lah, Udah. Gue nggak mau itu duit lo. Gue mau pimpinan lu sini. Jangan gitu Pak, harga saya kerja di sini Pak. Kalau lu kerja di sini, sampai itu amanah lo. Udah saya sampaikan, saya juga amanah Pak. Viral di media sosial, seorang anggota Ormas memaki petugas keamanan perusahaan plastik di Cikiwul, Bantar Gebang, Kota Bekasi. Aksi itu dipicu lantaran preman tak terima setelah diberi tunjangan hari raya sebesar Rp20.000. Kalau gua tutup jalan di depan, kalau bisa bergerak. Siap. Hah? Ya Bu. Ya gimana, kita kan sesuai prosedur juga Pak. Prosedur buat gue mau ketemu pimpinan lu sini siapa? Dalam video berdurasi 2 menit ini, seorang preman bernama Suhada memaki petugas keamanan dan meminta bertemu dengan pemimpin perusahaan. Usai videonya viral di media sosial, pelaku mengunggah video klarifikasi dan meminta maaf ke publik. Pelaku juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Dengan kejadian yang viral di TikTok tempo hari yang telah membuat warga Cikiwul merasa terganggu dengan ucapan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya mengakui salah, ya, saya salah, saya salah, karena saya mengaku saya seorang jagoan Cikiwul. Nah, itu saya salah, ya, saya minta maaf. Dan untuk security yang tempo hari saya pernah maki-maki juga, saya minta maaf juga. Lu jangan keluarin, gua yang masukin, ngapain lu keluarin? Di sini gua yang megang pabrik-pabrik semua. Iya paham, tapi kan harusnya Maraknya permintaan THR dari Ormas menimbulkan keresahan di masyarakat. Warga berharap kepolisian bisa menyelesaikan kasus ini sehingga tidak berulang di kemudian hari. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pelaku usaha di Kota Depok, Jawa Barat resah karena sejumlah organisasi masyarakat minta jatah uang tunjangan Hari Raya jelang Lebaran 2025. Ormas tersebut meminta THR dengan mengirimi surat ke pelaku usaha. Seluruh aparatur pemerintah di Provinsi Jawa Barat, dari mulai gubernur sampai RT RW. Kalau kata RT RW bukan pemerintah ASN, tetapi struktur yang ada dilarang meminta dan memberi tunjangan hari raya pada siapapun dan dalih apapun. Yang kedua,
bagi seluruh lembaga usaha, baik BUMD, BUMN, lembaga-lembaga bisnis swasta, dilarang untuk memberikan THR pada siapapun dengan dalih apapun. Salah satu pelaku usaha di kawasan Sawangan menerima 3 surat berupa isi permohonan partisipasi mendukung kegiatan dan meminta dana keamanan jelang Lebaran dari 3 ormas berbeda. Terkait hal itu, Wakil Wali Kota Depok menyatakan perusahaan tidak wajib memberi THR kepada siapapun di luar karyawannya, terlebih jika ada unsur paksaan. Sehingga kami memastikan bahwa pengusaha fokus, juga pastikan fokus kepada THR semua karyawannya. Itu dulu, satu. Yang kedua, apabila mau memberikan bantuan atau apa kepada pihaknya, silakan aja, tapi tidak boleh ada unsur paksaan. Sementara itu, belum ada masyarakat yang melapor langsung ke polisi terkait permintaan tunjangan hari raya dari ormas. Jika memang ada laporan, polisi akan lakukan penyelidikan serta membentuk tim untuk menindaklanjuti keluhan para pelaku usaha. Jadi untuk kegiatan itu kan sudah ada jelas semua dari Mabes Polri, namun demikian tetap kita menunggu respon dari masyarakat. Di samping kita juga melakukan tim untuk melakukan penyelidikan. Artinya kalau memang unsur terpenuhi dalam hal ini mungkin pemerasan dan sebagainya, kita proses sesuai dengan hukumnya. Tapi belum ada laporan langsung ke polisi. Sementara terkait ormas minta THR Lebaran, para pelaku usaha diharapkan segera lapor pihak kepolisian. Jika ditemukan dan terbukti adanya unsur pemerasan, maka pelaku akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Tim investigasi gabungan menemukan senjata api yang diduga digunakan oknum TNI untuk menembak 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Waikanan, Lampung. 1 dari 3 senjata memiliki kaliber 5,56 mm dan ditemukan sekitar 5-6 km dari tempat kejadian perkara. 1 pucuk senjata api laras panjang yang diduga digunakan oknum TNI Kopka Basarsyah untuk menembak 3 polisi saat menggerebek arena judi sabung ayam di Waikanan, Lampung ditemukan tim investigasi gabungan. Senjata laras panjang yang ditemukan oleh tim investigasi gabungan dari Pomdam dan Polri memiliki kaliber 5,56 mm. Dengan jangka waktu yang 1 tahun, ukuran 5,56 mm, selanjutnya 9 mili dan juga 7,62. Ini ada 3 jenis pelongsong.